Dari kemarin saya sudah siapin ayamnya, kita keluarin dari kulkas. Dua bawang bombay, bintang, paprika masih agak standar dari kemarin. Kita masih nunggu 5 menit lagi. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya Mbak Tina Bule mau kasih lihat bagaimana saya masak buat Tudor dan keluarga saya setiap hari atau setiap 2 hari begitu. Oke? Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Mbak Tina Bule's Adventure. Oke, jadi menu hari ini adalah sop ayam dan pasta pakai sayur-sayuran dan ayam lagi. Dari kemarin saya sudah siapin ayamnya, kita keluarin dari kulkas. Nah, ini ada paha atas. Saya sangat suka masak untuk Tudor paha atas karena paha atas itu lebih gemuk ya, the fat is more, dan juga katanya lebih banyak iron, jadi penting gitu kalau buat anak kecil. Jadi sekarang buat sop saya taruh 3, buat makan ayam itu pakai pasta, pakai sayur mungkin 2 atau 3 lagi. Cuci dulu. Ya, jatuh juga. Oke, yang penting ayamnya direbus dulu atau kita rebus ya. Bawang bombaynya digoreng pakai wortel dan paprika. Saya sudah siapin di sini juga sayur-sayur untuk masakan hari ini. Kayaknya perlu 4 karena kecil, 2 bawang bombay, bintang, paprika masih agak standar dari kemarin. Kita taruh di meja dulu. Oke, jadi saya sudah potong wortelnya. Sekarang saya potong lagi ya, lebih kecil. Karena kalau buat sup, saya potong kecil-kecil biar Tudor 1 hap udah. Nah, jadi wortelnya sudah saya potong, taruh di mangkok. Ini 4 wortel itu. Sekarang kita pakai paprika karena nanti pas saya mau tumisin bawang putihnya dulu. Habis itu saya langsung masukin, mungkin setelah 3-4 menit saya masukin wortelnya dan paprikanya biar mereka rasanya kayak campur-campur gitu. Jadi pas makan sopnya lebih enak.
Gimana sih, aku pernah dengar ada challenge jangan nangis pas potong bawang bombaynya. Tapi gimana ya nggak nangis? Bukan nangis karena mau. Aku nggak mau nangis. Nangis karena nggak mau nangis. Kita bikin kentangnya juga langsung. Ya, kita potong juga bawang bombaynya. Bawang putih, sorry. Tutor sangat suka bawang putih juga, dia lucu banget pas makan ini. Bukannya kayak pedes-pedes, tapi dia tetap makan gitu. Lucu banget juga. Kita tumisin bawang bombay, wortel dan paprika hijau. Dan di sini kan belum lupa kan, di sini ada ayamnya, tuh ayamnya lagi rebus. Oke. Dan sebentar lagi pas lagi tumisin sayur-sayurnya, nanti saya suir-suir ayamnya. Karena tutur kalau lihat ayamnya besar dia dilempet, jadi harus cari opsi lain biar tetap dikasih makan daging juga, karena dia pasti harus makan banyak protein karena umurnya masih 2 tahun. Kita siapin alat buat tumis, tuh lihat dia lucu banget lagi bobo. Hai. Miau dia bilang. Kita pakai ini aja, pakai mie. Sorry, I'm so sorry. Pukul kucingnya. Oke, bukan minyaknya, taruh cuma dikit aja. Oke. Dan langsung masukin bawang bombaynya dulu, biarin sebentar. Saya selalu pas tumisin bawang bombaynya selalu dikasih dikit garam juga, karena kalau dikasih dikit garam juga pas goreng bawangnya, dia jadinya bukan terlalu goreng tapi lebih ke rebus gitu. Itu efek chemical effect between minyak dan garam. Oke, kita biarin sebentar. Harum. Harum. Harum ya? Ya pasti ini harum pas goreng bawang putih. Saya bawang putih suka juga, tapi ini bawang bombay. Oke, ini cukup. Langsung masukin wortel dan paprika. Diaduk-aduk sini. Kalau pengen lihat sini kameranya, kasih lihat dong buat penonton dan subscriber. Oke, dan sekarang saya mau tutup, biarin 3 menit biar dia juga udahnya rebus. Dari steam itu turun air dan langsung ada jus-jus, itu enak sekali. Aduk-aduk lagi. Sebentar lagi nanti kita masukin langsung kaldunya. Tuh warnanya udah ganti, lebih kayak worm gitu. Udah mulai masak. Yummy, pasti enak sekali. Oh,
Dan yang saya lupa keluarin adalah daun seledri. Setiap saya masak sup seperti ini, karena seledrinya kalau mau beli sayurnya itself di sini mahal banget guys. Jadi I'm happy only with daun seledri. Emang kenapa ya? Kenapa ada cuma daunnya? Sayurnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Aku pernah lihat di supermarket, tahu nggak berapa satu seledri yang sayurnya? Harganya 500.000 1 kilo guys, gila banget. Jadi aku bilang ya udahlah, nggak usah lagi. Oke, sekarang kita langsung masukin kaldunya. Ini waktu tumis selesai. Masukin ayamnya langsung. Oke, piringnya taruh di wastafel. Masukin juga kentang dan zucchini. Dan sebelum matang, kita masukin bawang putih dan lettuce. Kita bilang tadi kasih noodles, bukan noodles sih, kayak pasta-pasta gitu di dalam sop. Aku tadi blank banget, otak saya lupa banget apa yang harus masukin lagi. Oh ya, dan seledri juga, sebentar ya. Jadi saya masukin pastanya 5 menit sebelum sopnya jadi, biar enggak terlalu matang. Enggak, nanti jadi nggak enak ya kalau overcook gitu. Jadi saya taruh di mangkok ini biar siap, nggak lupa lagi. Oh, dan ada alfabet-alfabet juga gitu, dan ada heart dan star. Aku yang jadi seneng dong. Ini cukup enggak ya? Kayaknya cukup ya. Kayaknya. Oke, taruh di sini dulu, dan kita masukin juga seledri. Nah, saya biasa bungkusin begini karena enggak suka kalau beli seger kan, cuman mungkin seger ya 3 hari, 2-3 hari, abis itu udah nggak enak, udah nggak bisa makan lagi seledrinya. Dan saya beli seger dibungkusin begini di aluminium foil dan di freeze, karena tahan lama. Vitamin C-nya yang ada sangat banyak di dalam seledri tetap ada. Kita potong kecil-kecil dan masukin di dalam sup. Oke, masukin supnya juga. Campur-campur dikit pakai pisau. Tinggal tunggu mungkin 30 menit biar semua di dalam matang. Dan habis itu kita masukin lettuce-nya, pastanya yang kecil-kecil ini spesial untuk sup. Dan selesai dish pertama. Kita tutup dulu ya. A few moments later. Oke, jadi supnya sebentar lagi mau jadi. Sekarang saya akan masukin pastanya dulu. Saya sangat excited masukin pasta, yeay. Oh, ini lengket. Oke. Dan juga masukin bawang putihnya. Jatuh juga. Oke. Menit lagi, dan nanti taruh di mangkok. Kita lihat bagaimana hasilnya.
biar pastanya matang. Kalau rebus lagi nanti pastanya takut terlalu matang, and we don't want that. Jadi biarin begini mungkin 2-3 menit dan kita siapin mangkoknya sambil nunggu. Masterchef apa enggak ya? Oke, saya taruh di sini. Mejanya masih messy. Maaf ya, saya bukan chef beneran juga. Jadi ini sup saya yang sudah jadi. Oke, dan sekarang saya mau lanjut ke noodles itu, tapi kita videonya udah dulu ya. Nanti kalau pengen lihat bagaimana saya masak noodlesnya, harus stay tune. Nanti kita akan upload video bikin noodles lagi, oke? Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!